Inti cerita dimulai ketika seorang muda bernama David menghampiri teman sekolah wanitanya bernama Millie. David melihat banyak foto tempat-tempat terkenal di lokernya. Di luar, David hendak memberikan sesuatu kepada Millie yang hanya dibungkus kertas koran. Millie membukanya, dan isinya adalah sebuah pajangan bola kaca bersalju dengan pohon Natal. Tiba-tiba seorang pemuda bertubuh besar bernama Mark merebut bola kaca tersebut. Dengan kesal, Millie menarik Mark untuk mengembalikan bola kaca tersebut. Ketika David hendak mengambilnya, tiba-tiba Mark melemparkan bolanya ke sungai yang membeku. David berjalan ke sungai yang membeku itu dan mengambil bolanya. Ketika ia akan kembali ke pinggir sungai, tiba-tiba ia terjeblos ke dalam sungai. Ia langsung terbawa arus sungai yang deras. Dalam sekejap tiba-tiba David berpindah ke sebuah perpustakaan. David kebingungan, dan di tempat dia muncul buku-buku basah berserakan. Dengan basah kuyup, sambil menggenggam bola kaca ia berjalan keluar perpustakaan. Sampai di rumah, ayahnya sudah menunggu. Ayahnya bertanya apa yang terjadi, tapi David hanya menjawab singkat dan langsung ke kamar. Ayahnya menyusul ke kamar tetapi dikunci. Ketika hendak membuka paksa, tiba-tiba David menghilang. David teleport kembali ke perpustakaan tempat dia sehabis terbawa arus sungai. Ia mulai menyadari kekuatan anehnya dan teleport kembali ke kamarnya. Kembali ke kamar ia mulai mengemasi barang-barangnya. Sementara itu Millie yang belum tahu kabar David, terlihat sedih dan terpukul. Tiba-tiba ada yang mengetuk jendela, dan Millie menghampirinya. Terlihat bola kaca David di atas ayunan. Millie segera keluar rumah, dan mengambil bola tersebut sambil memanggil nama David, tetapi David tidak ada. Di sisi lain David sudah berada di dalam sebuah bis. Kemudian ia menyewa sebuah kos-kosan kecil. Besoknya David mulai melatih kekuatan teleportnya, tetapi menabrak pohon. Kemudian David membuka buku dan melihat gambar sebuah gedung terkenal, di mana waktu kecil pernah diajak ke sana bersama ibunya. Tiba-tiba ada hembusan angin kencang di kamarnya, dan ia sudah teleport ke puncak gedung itu. Keesokannya ia mendatangi dan masuk ke sebuah bank. Ia meminta security mengantarkannya ke toilet. Saat berjalan ke toilet, David melewati dan melihat brankas bank sedang dibuka. Saat malam tiba, David membawa peralatan teleport ke toilet bank tersebut. Dari sana, ia langsung teleport lagi ke dalam brankas bank. Tidak membuang waktu, ia langsung menguras uang di brankas itu dengan teleport bolak-balik ke kamar kosnya. Sampai seisi kamarnya dipenuhi dengan uang yang tak terhitung jumlahnya. Keesokan harinya, polisi khusus datang menemui manajer bank tersebut. Polisi khusus ini bernama Roland dan ia meminta semua data nasabah di bank tersebut. Beberapa tahun kemudian, David telah dewasa dan ia tinggal di sebuah apartemen mewah. Bahkan ia mempunyai tempat penyimpanan rahasia, untuk menyimpan seluruh uang dan harta bendanya. Setiap hari, David kerjanya hanya bersenang-senang di negara-negara yang ia kunjungi dengan teleport. Di sisi lain, di dalam pelosok hutan, Roland memburu dan menangkap orang yang bisa teleport. Ia tak hanya menangkap, melainkan juga membunuh orang tersebut. Malamnya, David kembali dan pulang ke apartemennya disambut resepsionis. Setelah masuk apartemennya, ternyata Roland sudah menunggu David. David mulai panik, ketika kejahatannya mulai dibongkar Roland. David mencoba membuka pintu, tetapi tidak bisa dibuka, sementara Roland mengambil senjatanya. Sekali setrum, David pun tumbang. Roland dengan mudah membaca gerakan David. Hingga akhirnya David berhasil teleport ke ruang rahasianya, mengambil beberapa karung uang dan teleport ke kamar rumahnya. Ayahnya yang mendengar suara gaduh, langsung datang dan meminta David jangan pergi. David lalu pergi menemui Millie, dan ada Mark juga di sana. Di tengah obrolan, tiba-tiba Mark bertindak kasar terhadap Millie. Hal itu membuat David marah, dan mendorong Mark sambil teleport ke dalam brankas bank. Kemudian David meninggalkan Mark yang ketakutan di dalam sana.
David kembali ke tempat Millie, dan bilang Mark setelah itu sudah pergi. Kemudian mereka lanjut mengobrol sambil minum. David mengajak Millie pergi ke Roma, dan Millie langsung menyetujuinya. Keesokan harinya mereka berangkat ke Roma dan tiba di sebuah hotel. David memesan kamar termahal di hotel tersebut, dan Millie sangat terkesan. Besoknya mereka mengunjungi Kolisium, tetapi sedang ditutup. David teleport ke pintu lain dan membukanya dari dalam. Di dalam, Millie sangat terkagum-kagum dengan isi Kolisium. Kemudian David mengajak Millie melihat ruangan lain, tetapi pintunya terkunci. Lalu David meminta izin pergi sebentar, agar bisa teleport tanpa dilihat Millie. Di tengah Kolisium David melihat orang lain selain dirinya yang sedang buang air kecil. David menghampiri pemuda ini yang bernama Griffin. David terkejut karena ia juga bisa teleport. Tak lama dua orang pemburu datang, dan langsung menembakkan senjata tali listriknya. Griffin menghindar tetapi David tertangkap. Griffin berhasil menyergap satu pemburu, dan menyeretnya dengan dorongan teleport, lalu menabrakkan ke dinding dengan keras. Ia juga membawa pemburu satunya ke lantai yang lebih tinggi, dan menjatuhkannya hingga kepalanya membentur batu. Setelah itu David langsung menarik Millie untuk meninggalkan Kolisium. Sampai di luar mereka dihadang polisi dan David dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, tiba-tiba ibu David yang meninggalkan David sejak kecil masuk, dan David terkejut. Ibunya berkata David harus kabur, lalu ibunya pergi. David lalu menyusul ibunya tetapi dihadang polisi. David teleport bersama polisi ke Mesir, dan meninggalkannya di sana. Setelah itu David langsung membawa Millie ke bandara dan memulangkannya. Di sisi lain Roland menemui ayah David setelah mendapatkan informasi dari Mark. Setelah mengantar Millie, David teleport ke tempat persembunyian Griffin. Setelah ngobrol dengan Griffin, ia memutuskan untuk menemui ayahnya. Ia terkejut melihat ayahnya sudah tergeletak di lantai. Tanpa pikir panjang David memeluk ayahnya dan teleport ke rumah sakit. David tahu, ini pasti karena Mark. David langsung teleport ke penjara tempat Mark ditahan, dan meluapkan emosinya. David ingin membalas Roland, tapi Griffin mencegahnya dan menunjukkan bekas lupa melawan Roland. Kemudian Griffin pergi keluar, menancapkan sebilah pisau dan teleport. David pun menyusul lewat jejak teleportnya. David pun tiba di Tokyo, Jepang. Di sana Griffin mencuri mobil dengan teleport sambil mengendarai mobil tersebut ke jalan. Griffin memacu mobil tanpa mengerem, hanya mengandalkan kekuatan teleportnya agar tidak menabrak. David teringat seharusnya pesawat Millie sudah mendarat, ia pun langsung teleport ke bandara. Karena terlambat, David segera ke kafe tempat Millie bekerja, dan kata rekannya ia belum masuk kerja. David pun langsung teleport ke rumah Millie untuk memastikan keselamatannya, dan Millie pun ada di rumahnya. David mengintip lewat jendela, ternyata Roland dan anak buahnya baru saja tiba. Karena Millie panik, David menceritakan semuanya dan langsung membawa Millie teleport ke markas Griffin. Sementara Roland menyemprotkan gas yang dapat melihat jejak teleport. Kemudian ia memasang alat yang dapat terhubung dengan jejak teleport tersebut. Roland dan anak buahnya langsung masuk ke portal tersebut dan tiba di markas Griffin. David yang bergerak, langsung tertangkap dengan senjata setrum mereka dan terikat tak berdaya di dinding. Griffin langsung muncul menembakkan senjata penyembur api, sehingga Roland harus menghindar. Lalu Griffin melanjutkan dengan pukulan mautnya lewat dorongan teleport, membuat Roland terpental keluar menghancurkan tembok. Tidak berhenti di sana, Roland menaiki motor ATV-nya dan teleport ke kota. Dari kota ia membawa bis tingkat, lalu teleport tepat di depan Roland dan menggulingkan bis itu. Roland yang mau menyerang David langsung berhadapan dengan senjata penyembur Griffin lagi. Roland menghindar dengan melompat ke portal dan kembali di rumah Millie. Griffin menyusul, tetapi langsung ditumbangkan Roland dengan senjata setrumnya. Sementara di sisi lain Millie berhasil melepaskan David dari ikatan tali setrum. Mereka berdua kaget saat Griffin kembali dari portal dengan mesin Roland. Sebelum portal menutup, Roland masih sempat menangkap dan menarik Millie dengan senjatanya. Setelah itu David mendapati Griffin sedang mengutak-atik sebuah alat peledak yang besar. Lalu David membawa alat itu, teleport dan menjatuhkannya dari ketinggian. Rencana Griffin berbahaya untuk Millie, maka David berusaha merebut remote-nya juga. Keduanya saling terus berebut sambil teleport di tempat-tempat ramai.
Keduanya masih berebut saat jatuh dari gedung bertingkat dan teleport ke kolam. Tetapi pada akhirnya David berhasil menahan Griffin pada menara listrik sehingga tidak bisa teleport. Lalu dengan cerobohnya David teleport ke rumah Millie, dan langsung disambut tali setrum dari segala arah. David berusaha menguncang tali listrik tersebut dengan kekuatannya, sehingga bangunan mulai bergoyang. Tapi yang dilakukan David sebenarnya adalah ingin memindahkan seluruh isi apartemen Millie saja. Ia memindahkan dan menenggelamkannya ke sebuah danau. Kemudian ia memindahkannya lagi ke perpustakaan di awal ia bisa teleport. Ternyata Roland tidak tertinggal di danau, langsung saja David menyergap Roland dan teleport. Dan ia meninggalkannya di sebuah tebing tinggi yang terpencil. David lalu menemui ibunya meninggalkannya karena ia bisa teleport juga, dan diburu Roland saat itu. Setelah itu David menemui Millie yang menunggu di luar, dan mereka teleport, cerita pun ditutup dengan akhir yang bahagia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.